Tes. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya. Salam kebajikan, salam rahayu, salam gema santi, salam spensapura. Yes, terima kasih semangatnya Bapak Urip. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Spensapura Jaya. Merdeka. Mengingat H-1 kemerdekaan RI yang ke-79, izinkan kami calon guru penggerak yang sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak dan kini sudah memasuki modul 1.4 budaya positif, tepatnya modul untuk forum berbagi aksi nyata, yaitu saya Rita Lestari, kemudian ada Ibu Made Sumiarti dan Ibu Niluh Mariati yang siang ini akan berkolaborasi menyampaikan budaya positif dalam 6 materi. Kami membawakan masing-masing 2 materi ya Bu ya. Nah, jadi sebelum acara berbagi aksi nyata ini kami mulai, izinkan saya untuk mengundang Bapak Kepala Sekolah memberikan sambutan sebelum berbagi aksi nyata kita mulai. Terima kasih Bu Rita. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua, Ibu. Jadi pertama, berbahagia sekali karena pada hari ini kita semua akan mendengarkan dari teman-teman kita yang ikut di program guru penggerak PGP, pendidikan guru penggerak di angkatan yang ke-11, Ibu Rita, Bu Made dan Bu Mar. Hari ini tentu sangat bagus ya kaitannya dengan pilihan topik kita di pengelolaan kinerja, Ibu. Mengapa demikian? Karena menumbuhkan budaya positif ini adalah sesuatu yang baru ya, dan sulit dipraktikkan karena kebiasaan kita adalah menumbuhkan disiplin yang tidak positif. Sehingga di dalam modul yang akan disampaikan tadi, kita semua akan mendapat satu hal terkait dengan apakah itu tata tertib, apakah itu namanya kesepakatan kelas, apa itu segitiga restitusi, bagaimana mendalami anak-anak kita yang bermasalah, apa bedanya hukuman, penghargaan, kemudian konsekuensi. Karena apa yang kita pelajari dulu, tentu hari ini sudah diganti dengan teori yang baru. Ketika Bapak Ibu kuliah dulu ya, bahwa motivasi itu bentuknya adalah hukuman, pemberian hadiah, ujian, kan demikian Bapak Ibu. Itu hari ini motivasi itu berubah. Setelah dikaji, ternyata Bapak Ibu saya ya, anak-anak kita, mungkin hari ini mereka dihukum oleh
hadiah Pak Ibu. Dihukum oleh penghargaan, dihukum oleh upah. Kalau tidak dapat upah tidak mau kerja. Itu di teori yang terbaru itu adalah itu namanya penghargaan yang menghukum Pak Ibu. Sehingga tidak ada orang bekerja dari dalam hati nuraninya. Karena pada intinya disiplin positif itu hanya tumbuh ketika tumbuh dari dalam diri sendiri. Jadi motivasinya internal sekali, bukan karena hadiah, bukan karena penghargaan. Sehingga terjadi kadang-kadang apakah yang kontradiksi. Karena guru yang prestasinya bagus sekali, prestasi pribadinya, itu masuknya jarang. Karena mungkin saja guru itu dihukum oleh penghargaan. Karena mengejar penghargaan, mengejar hadiah, sehingga mengabaikan tugas pokok. Jadi, itu salah satu contoh bagaimana kita dihukum. Tapi yang bagus itu kedua-duanya. Tugas pokok dilaksanakan, tugas yang lain untuk mencari penghargaan, menjadi narasumber dan lain sebagainya itu harus berimbang. Mungkin itu sebagai pengantar, sekarang disampaikan dengan baik, supaya bisa diskusi bagaimana kita menumbuhkan budaya positif untuk selalu mengingatkan anak kita dia punya kesepakatan, tidak ada yang mengingatkan. Dia punya keyakinan, kita tidak ingatkan keyakinannya. Jangankan keyakinan kelas, Pak Ibu, keyakinan terhadap agamanya saja anak-anak kita mengabaikan, Pak Ibu. Tadi saya keliling lihat anak-anak kita di Sanjil. Sebagai umat beragama Hindu tidak ada yang sungguh-sungguh, Pak Ibu. Itu keyakinan beragama. Apalagi keyakinan kelas yang disepakati di kelas. Kalau Bapak Ibu tidak ingatkan setiap hari tidak ada apanya juga, Bapak Ibu, dia akan selalu mengulang. Tolong kalau Bapak Ibu tidak yang mulai kelas, setiap hal yang dilakukan menyimpang dari kesepakatan kelas, itu tolong diingatkan bahwa dia sudah membuat kesepakatan kelas. Tidak perlu kesepakatannya yang serem-serem, Bapak Ibu, yang sederhana saja. Kelasnya bersih. Bapak Ibu sudah masuk diingatkan. Kalau sampahnya masih di depan kelas, tolong disuruh anak-anak memindahkan dulu, baru kita mulai belajar. Karena hari ini sudah terjadi perubahan paradigma. Sehingga kelas kita menjadi tertib. Tidak hanya waka saja yang harus teriak-teriak di hari. Bapak Ibu kita kumpul di halaman. Tidak usah diam di ruang guru. Kok semua kita perlu sinar matahari, Pak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah hitam, kalau diam aja di ruang guru itu berubah jadi putih, ya. Kalau Bapak Ibu tidak akan bertelur juga di sana kan. Kalau kita bersama-sama, kebersamaan untuk mendampingi anak-anak kita. Jadi anak-anak kita sudah berubah sekali, Pak Ibu. Sehingga kita tidak hanya bisa mengeluh, ya, HP pengaruhnya negatif sekali. Anak-anak menggunakan HP cepat jawabnya. Kita yang beradaptasi. Bagi anak-anak kita yang punya HP yang sudah bagus, tidak usah nanyain konsep lagi, Pak Ibu. Berikan dia kenalannya lebih kritis, Pak Ibu. Jadi dia tak dalam konsep. Jadi sambil mencah tidak jawab. Oke, sambil berjalan dia bonceng sama ibunya saja bisa dia jawab. Apa yang dimaksud dengan ini tidak dijawab, tidak perlu mikir, Pak Ibu. Sama anak ibu mau bikin soal, tidak perlu ini ya dibuatkan soal, presentasi dibuatkan sekarang. Karena AI itu perkembangannya sudah setara dengan orang yang IQ 148. Kita ini berada di era industri 4.0. Kosong, Pak Ibu. Siapa yang menguasai sekarang era ini? Dialah yang di IoT, Internet of Things, AI, artificial intelligence, semua seperti itu. Kalau
daerah industri 1 ke 0 mesin uap. Siapa yang menguasai mesin uap, dia menjajah dunia. Kira-kira jajah ke Eropa, Jerman, Inggris, karena dia punya bisa bikin mesin. Jajah semua negara. Sekarang kita dijajah juga, Pak Ibu. Karena kita tidak menguasai artificial intelligence, kita tidak bisa memanfaatkan internet of things. Petani kita masih mengumpul, Pak Ibu. Berarti harus bawa tangki ke sawah, menghalau hama itu ya. Sedangkan di negara yang maju sudah pakai teknologi nyiramnya dari rumah, pakai remote nyiram. Di Bali sudah ada ya, Pak Ibu. Pakai remote dia nyiram tanaman di kebun itu pakai remote. Kontrolnya juga dari rumah, dari siapan. Menghalau ulumnya pakai drone, Pak Ibu. Kalau kita pakai lelakot, Pak Ibu. Mungkin dia pakai drone di rumah gantis, buat drone di luar cari. Nah, sempurna itu mari kita simak bersama nanti bagaimana pemaparan dari teman-teman kita, dan mohon dukungannya, Pak Ibu. Karena melalui program ini belajar gratis, transportasinya ditanggung. Ya, nah kecuali hari ini harus keluar sendiri ya. Nanti akhirnya punya makin artinya sudah mulai lebih bahagia. Tidak perlu takut ya, orang takut kalau dekat malu benyok yang ini mundur. Karena di pendidikan guru penggerak ini orang bergembira, Pak Ibu, bergembira, belajar bergembira. Tidak ada yang lulus, Pak Ibu. Ada hadir setiap prakarya, pendampingan, ruang kolaborasi, tugas kirim di LMS. Walaupun tidak bagus tugasnya, usahakan nomor 1 ngirim. Nanti pasti bisa. Karena di LMS akan kunci pada jeda waktu. Apa yang kita bisa itu kita buat. Nah, ini tidak jadi beban. Mungkin itu. Terima kasih. Yang akhiri dengan Prana Santi, Om Santi 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 Om. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas sambutannya dan semangat yang luar biasa serta dukungan bagi kami CKP Angkatan 11 dan juga Bapak Ibu Guru atas kerjasamanya, sehingga siang ini kami bisa berbagi aksi nyata di modul 1.4 yaitu budaya positif. Ada 6 pembahasan di modul ini. Yang pertama yakni disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dan yang kedua, teori motivasi hukuman. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, restitusi. 5, posisi kontrol. Dan restitusi terakhir, segitiga restitusi. Masing-masing akan membawakan 2 materi, dan 2 materi pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, dan teori motivasi serta hukuman akan disampaikan oleh Ibu Madi Sumiati. Silakan Bu Madi. Terima kasih Bu Rita atas waktunya. Baiklah teman-teman, sekarang untuk mengefisienkan waktu karena Bapak Ibu sudah dari pagi di sekolah, saya sudah tahu Ibu merasa lelah. Kita langsung aja ke materi pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, disiplin positif. Mungkin sudah sering kita mendengar tentang disiplin. Menurut Bapak Ibu, apakah disiplin itu? Disiplin, banyak yang menghubungkan disiplin itu dengan tata tertib, aturan, atau bahkan hukuman. Nah, hukuman itu sebenarnya hal yang paling terakhir kita lakukan atau alternatif terakhir bila perlu kita tidak melaksanakan hukuman kepada peserta didik kita.
Kenapa? Betul sekali. Pikirannya sudah mau pulang aja stand out ya. Masih ada dua penyaji, mohon bersabar. Dan saya yang kedua, tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Madi Sumiati, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, dan juga apa tadi yang terakhir Bapak Ibu? Oh, masih ingat berarti ya Pak Sudana. Hukuman dan konsekuensi. Jangan sampai keluar dari ruangan ini udah buyar semua ya. Mari kita sama-sama saling mengingatkan supaya lebih panas dan semangat. Bapak Ibu, boleh saya minta partisipasinya untuk tepuk? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Aduh, salah gerakannya Bapak Ibu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Sebentar lagi kita mau segitiga restitusi yang akan disampaikan sama Bu Mar setelah saya ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Siap. Jangan ragu-ragu makan ketek ya. Tepuk semangat bisa nggak? Tepuk semangat ada yang tahu? Tepuk semangat. Semangat. Ya, tuh bunda dong. Yuk, kita semangat dong. Tepuk semangat. Asik. Happy ya. Nah, sekarang teori yang ketiga dari budaya positif adalah keyakinan kelas. Sering disingkat dengan ikhlas. Implementasi keyakinan kelas. Jadi ini adalah salah satu disiplin positif agar apa? Memberikan motivasi dari dalam diri siswa atau intrinsik. Karena tadi Bu Au sudah menjelaskan bahwa beliau sudah melaksanakan membuat keyakinan kelas di 8A. Ya, artinya sudah disepakati. Bila ada pernyataan A, maka pernyataan B yang dilakukan, seterusnya. Ini bisa dilaksanakan Bapak Ibu sebagai wali kelas untuk membuat keyakinan kelas. Nah, caranya seperti apa nanti membentuk keyakinan kelas secara umum? Keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak Bapak Ibu ya, tidak rinci, tidak detail dibandingkan peraturan sekolah. Kemudian juga berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Tadi sudah disampaikan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi semoga Bapak Ibu masih meresapi penyampaian nilai-nilai kebajikan. Di sini kita melepas dari SARA ya. Suku, agama, ras, antar golongan yang sifatnya universal. Kemudian keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif, yang baik, mengarah ke pembentukan yang sifat-sifat bajik. Tidak, hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi anak-anak itu mudah ingat keyakinan kelasnya. Dan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jangan sampai ada keyakinan kelas yang tidak diterapkan, yang tidak dapat diterapkan. Kemudian semua warga kelas harus berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat curah pendapat. Dan yang paling penting, keyakinan kelas ini sifatnya punya daya lenting, fleksibel, lentur. Jadi bisa kita ubah suatu waktu, harus ditinjau kembali. Karena tadi Bapak Kepala menyampaikan paradigma pembelajaran. Perubahan itu yang abadi Bapak Ibu. Kita tidak bisa bersifat kaku. Kemudian ini adalah beberapa dokumentasi yang sempat saya abadikan
di kelas. Cek. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan hadir pada kegiatan di siang menjelang sore hari ini. Nah, di sini kami bertiga mengadakan kegiatan terkait dengan aksi nyata budaya positif Bapak Ibu. Nah, jadi tadi teman-teman sudah memaparkan terkait materi yang mana pada kesempatan ini saya memperoleh materi terkait 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, materi yang pertama itu ada 5 posisi kontrol. Nah, yang mana pada 5 posisi kontrol itu ada penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kalau boleh saya bertanya, nah saat ini Bapak Ibu sudah berada di posisi yang mana kira-kira? Penghukum, pembuat merasa bersalah, Mantap. kadang-kadang teman, kadang pemantau. Nah, kalau manajer, pernah nggak Bapak Ibu di posisi manajer? Sekali-sekali. Ya, di rumah baru manajer untuk keluarganya. Ya. Baiklah Bapak Ibu, biar tidak berlama-lama karena saya yakin pikiran Bapak Ibu sudah, aduh kapan ya absen udah mau pulang, nah, gitu ya. Nah jadi biar tidak, ya baik, terima kasih kalau begitu. Ya, sepertinya Rajani semangat sekali ya, tidak gitu ya. Jadi semoga di kesempatan berikutnya ya Bapak Ibu yang belum ikut dalam CGP jadi bisa berkesempatannya Bapak Ibu, karena di sini kita memperoleh pengetahuan yang banyak terkait dengan bagaimana kita sebagai guru menghadapi anak-anak kita yang memiliki berbagai jenis karakter. Nah, seperti yang Bapak Kepala tadi sampaikan, nah kita banyak dapat ilmu, selain itu kita juga dapat uang transport. Itu yang terpenting ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi posisi kontrol yang pertama itu ada penghukum. Nah, di sini pada posisi penghukum, nah guru dengan sikap seperti ini, nah cenderung bahwa satu-satunya cara untuk memastikan keberhasilan pembelajaran itu adalah dengan cara mereka sendiri. Nah, jadi mereka tidak peduli bagaimana murid, kemudian bagaimana tersiksanya murid, nah seperti itu. Nah, jadi apa yang guru tersebut inginkan itulah yang harus dijalankan begitu. Itu penghukum. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal Bapak Ibu. Nah, jadi kalau yang ambilkan contoh hukuman fisik, misalkan anak terlambat datang ke kelas. Ya, kemudian Bapak Ibu memberikan hukuman berdiri di depan dan mengangkat satu kaki sampai jam istirahat, begitu misalnya. Nah, itu adalah salah satu bentuk penghukuman yang mana kita sebagai guru itu tidak boleh dilakukan Bapak Ibu. Jadi kalau yang biasa melakukan hal seperti itu, ya jadi dari sekarang mohon dikurangi. Nah, karena itu dapat membuat mental anak kita menjadi down ya Bapak Ibu. Nah, guru yang menerapkan posisi penghukum, nah itu biasanya akan berkata, nah patuhi aturan saya. Nah, awas kalau tidak dikerjakan. Nah, jadi seperti mengancam Bapak Ibu. Nah, kalau dengan demikian hasilnya bagaimana? Nah, kemungkinan murid akan marah.
dan mendendam Bapak Ibu. Nah, setelah mereka dihukum, mereka kembali ke tempat duduknya. Kemudian mereka akan mencoret-coret isi dari buku mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu mungkin. Nah, bahkan bisa merobek-robek bukunya. Kemudian parahnya lagi mungkin nanti pulangnya tiba-tiba Bapak Ibu mendapati ban motornya kempes. Nah, itu jadi anak memiliki dendam, dan itu akan diingat sampai dewasa dia nanti Bapak Ibu. Itu penghukum nih. Kemudian di pembuat merasa bersalah. Nah, jadi pada posisi pembuat merasa bersalah, nah posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, kemudian bersalah atau rendah diri. Nah, pada posisi ini Bapak Ibu tidak bersuara keras nih, kerjakan ini, awas kalau nggak kerjakan, tidak seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu menggunakan kata-kata yang lebih lembut. Nah, seperti Ibu sangat kecewa sama kamu nak. Nah, sudah berapa kali Ibu sampaikan, kalau kamu tidak mengerjakan, nanti Ibu dimarah sama kepala sekolah. Nah, seperti itu. Nah, jadi lebih lembut dari penghukuman. Tapi tahukah Bapak Ibu bahwa posisi pembuat merasa bersalah itu, nah lebih berat dibandingkan dengan penghukum tadi Bapak Ibu. Nah, kalau penghukum tadi anak-anak bisa langsung menuangkan kekesalannya dengan mencoret, kemudian merobek bukunya. Nah, sedangkan di pembuat merasa bersalah, nah itu anak-anak akan memendam perasaannya sendiri. Nah, dan yang mana ketika meletus, nah jadi ketika amarahnya meletus, nah maka mereka tidak segan-segan menyakiti dirinya sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi posisinya lebih parah ini dibandingkan dengan hukum. Meskipun kata-kata yang Bapak Ibu gunakan itu halus begitu. Nah, hasilnya bagaimana? Murid akan merasa bersalah karena telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya, kemudian merasa menjadi orang yang gagal, tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah, itu dia menyiksa dirinya. Itu kalau di posisi pembuat merasa bersalah. Nah, selanjutnya di posisi teman. Nah, adakah Bapak Ibu yang menggunakan posisi ini dalam menghadapi murid? Ada? Nah, kalau di posisi teman, ya selayaknya teman, sedikit-sedikit kita curhat sama teman, kemudian sedikit-sedikit kita minta bantuan sama teman. Nah, namun ketika kita meminta bantuan kemudian tidak dipenuhi, nah maka kita juga kecewa. Nah, itu kalau teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, jadi dia melalui persuasi. Nah, posisi teman pada guru bisa bersifat positif, nah bisa juga negatif. Nah, kalau positif, nah murid akan merasa senang dan akrab dengan guru, kemudian curhat terkait masalah yang dihadapi. Nah, kemudian di negatifnya, nah itu murid menjadi tergantung kepada guru. Kemudian bila ada masalah, nah dia merasa bisa mengandalkan gurunya tersebut untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, saya ambilkan contoh ketika murid terlambat datang ke kelas, ya udah dah biarin aja, toh juga saya sama Ibu Umar friend, nah gitu misalnya ya. Jadi nggak mungkin saya dikasih alfa, pasti nanti diangkat nilainya. Nah begitu. Jadi mereka merasa ketergantungan. Dan ketika kita lepaskan, mereka tidak akan bisa berdiri sendiri Bapak Ibu. Gitu posisi teman. Nah, tapi kalau kita bandingkan dengan penghukum sama merasa bersalah tadi, nah ini lebih baik dibandingkan yang tadi. Nih. Ya, selanjutnya posisi pemantau. Nah, pada posisi pemantau,
Nah, berdasarkan posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang sedang kita awasi. Nah, di posisi pemantau ini biasanya pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari guru tersebut, misalnya ketika siswa melaksanakan atau melakukan suatu kesalahan, nah maka guru menanyakan konsekuensi. Nah, peraturannya apa? Nah, kok kamu bisa seperti ini? Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Kemudian tahu nggak konsekuensinya apa? Nah, jadi lebih halus dari ketiga tadi. Nah, lebih baik dibandingkan ketiga tadi ini. Nah, dan hasilnya bagaimana? Nah, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Nah, dia memahami konsekuensinya. Ketika dia melakukan kesalahan, mereka akan sadar, aku ntar pas akan melakukan konsekuensi seperti ini, begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya, nah posisi kontrol yang terakhir, nah itu di posisi manajer. Nah, posisi manajer ini, nah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, kalau kita melihat dari kalimat tersebut, nah mungkinkah manajer ini lebih baik dari yang lainnya, Bapak Ibu? Nah, ini paling baik Bapak Ibu ya. Nah, jadi dari manajer ini kita mengarahkan anak kita ke restitusi. Nah, menanyakan permasalahan yang dia hadapi, kemudian mencari jalan keluar, memberikan dia solusi apa yang harus mereka lakukan nantinya, begitu. Nah, seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sudah berada di posisi manajer, itu dengan otomatis Bapak Ibu sudah melampaui posisi teman maupun pemantau. Nah, di sini kata-kata yang muncul, nah, apakah kamu meyakininya? Nah, ketika anak-anak membuat kesalahan, nah, kesalahan yang dia perbuat, nah, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Nah, jadi seperti itu pertanyaannya. Dan hasilnya bagaimana? Nah, murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, yang merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya nanti dapat menciptakan lingkungan yang positif, yang nyaman dan aman, Bapak Ibu. Nah, jadi yang harapkan, nah, setelah kegiatan ini, nah, kita semua bisa menjadi manajer, Bapak Ibu, nah, manajer untuk peserta didik maupun keluarga kita di rumah. Jangan hanya keluarga di rumah saja ya, Pak Urip ya. Nah, jadi di sekolah juga diusahakan seperti itu. Nah, sampai di situ dulu posisi kontrolnya. Apa ada yang Bapak Ibu ingin sharingkan terkait dengan 5 posisi kontrol? Ada? Kalau tidak ada, saya lanjut saja ke restitusi segitiga. Nih, lagi sedikit saja karena ini berkaitan dengan posisi kontrol pada manajer tadi. Nah, segitiga restitusi. Ya, di layar. Nah, jadi restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi restitusi di sini ketika murid kita melakukan suatu kesalahan, nah itu kita mengkondisikan murid, nah melalui
manajer tadi Bapak Ibu. Jadi kita tidak boleh menyalahkan mereka, kemudian mengejek misalnya kenapa kamu, tidak boleh seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi kita menggunakan segitiga restitusi. Nah, diantaranya ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Itu segitiga restitusi yang kita pergunakan ketika anak-anak kita mengalami suatu masalah misalnya di kelas. Jadi kalau ada peserta didik kita yang memiliki atau yang berbuat kesalahan, nah kita coba panggil, kemudian ajak atau direstitusi melalui segitiga restitusi tersebut Bapak Ibu. Nah, yang pertama itu ada menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas di sini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, ketika anak-anak kita melakukan suatu kesalahan, nah itu kita sebagai guru jangan memarahi dia, kemudian membuat down mentalnya lagi Bapak Ibu. Nah, jadi kita di sana menstabilkan identitasnya. Kita tanyakan di sana karena berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Nah, jadi di situ kita menanyakan ke murid atau memberikan penguatan ke murid dengan kata-kata yang berbuat salah itu biasa. Jadi kita sebagai manusia tidak luput dari salah. Yang penting atas apa yang mereka lakukan, atas kesalahannya mereka bisa mengambil pelajaran dari kesalahan tersebut, Bapak Ibu. Nah, itu menstabilkan identitas. Kemudian divalidasi tindakan yang salah. Nah, setiap tindakan yang dilakukan memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan. Nah, jadi seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Nah, pada validasi tindakan yang salah ini, nah, kita selalu memberikan penguatan kepada anak-anak kita yang melakukan kesalahan. Jadi kita menanyakan kenapa bisa melakukan hal itu. Kita menggali apa yang menjadi kendala dalam dirinya sehingga dia melakukan hal tersebut di kelas misalnya. Itu di bagian validasi tindakan yang salah. Nah, kemudian yang terakhir, nah sudah terakhir nih Bapak Ibu nih. Nah, yaitu menanyakan keyakinan. Kalau kita sudah selesai di tahap 1, kemudian di tahap 2 validasi tindakan yang salah. Nah, selanjutnya terakhir kita menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan yang dibuat di kelas. Nah, jika anak tersebut melakukan kesalahan, nah berarti kamu melanggar keyakinan yang mana, Nak? Nah, jadi seperti itu pertanyaannya. Nah, setelah dia menjawab keyakinan yang mana, nah kita berusaha menuntun mereka untuk memperbaiki kesalahannya dengan cara apa, dengan caranya dia sendiri seperti apa, begitu. Nah, itu bagian dari segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, kita kembali lagi Bapak Ibu bahwa anak kita itu terlahir bukan lagi kertas kosong Bapak Ibu. Nah, jadi kalau dulu statement kita anak lahir dengan kertas yang kosong. Kemudian kita sebagai orang tua dan juga guru dengan bebasnya mencoret-coret menginginkan apa yang ingin kita buat di dalam kertas tersebut. Nah, namun sekarang tidak lagi seperti itu Bapak Ibu. Jadi anak itu terlahir dengan sketsanya masing-masing. Mereka lahir sudah memiliki sketsa. Jadi kita sebagai orang tua dan juga guru hanya
Ya, hanya menebalkan saja sketsa-sketsa yang positif, kemudian menghapus sketsa-sketsa yang negatif, Bapak Ibu. Nah, jadi di sini kita berfungsi sebagai guru, gunanya mendampingi anak, kemudian memfasilitasi sesuai dengan kodrat yang mereka miliki. Jadi kita tidak bisa memaksakan kita mau A, kita mau B, tidak bisa seperti itu. Nah, jadi di kurikulum Merdeka kita sudah difasilitasi semua itu, Bapak Ibu. Nah, jadi kita tinggal menjalankan saja. Nah, baik Bapak Ibu, demikian sedikit terkait dengan 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Mohon maaf jika ada kesalahan kata karena di sini saya masih dalam proses belajar, Bapak Ibu. Tiang akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Demikianlah rangkaian berbagi aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang sudah kami sampaikan secara kolaboratif. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Ada pertanyaan Pak Urip? Kenapa? Pakai dong biar terrekam. Baik, terima kasih atas waktunya. Terkait tadi dengan materi yang saya sampaikan, yaitu disiplin positif, kemudian apa tadi kemarin kontrol ya, 5 posisi kontrol. Nah, pengalaman saya yaitu ketika memberikan tugas kepada murid, nah itu memberikan jangka waktu 1 minggu. Nah, setelah 1 minggu pengerjaan tugasnya ternyata ada siswa yang tidak mengerjakan tugas atau tidak mengumpulkan tugas. Nah, kemudian ditanyakan berkali-kali, kemudian sampai direspon, Bapak terlalu maksa sekali. Nah, dalam hal ini saya merasa melakukan pemaksaan kepada murid, padahal itu sebenarnya adalah kewajiban murid. Nah, di mana sebenarnya letak kontrol seorang guru dalam hal seperti ini, memberikan sebuah kewajiban kepada siswa untuk mengerjakan tugas dengan nilai-nilai positif. Nah, demikian pertanyaan saya. Jadi di sini intinya adalah posisi kontrol dari guru dalam memberikan tugas agar tidak terkesan seperti pemaksaan. Oke, demikian Bu Mar dan kawan-kawan, terima kasih. Terima kasih Pak Urip atas pertanyaannya, bagus sekali terkait 5 posisi kontrol dan tugas ya. Ini menanggapi, jadi bisa pakai segitiga restitusi ya Pak Urip. Pertama kita menstabilkan identitas ya Bu Mar ya. Jadi kita menanyakan, mungkin ada masalahkah? Apa problemnya kamu nak sehingga tugas yang sudah diberikan waktu selama 1 minggu tidak kamu kerjakan. Kemudian validasi tindakannya kan sudah jelas. Anda diberi waktu 1 minggu tidak mengerjakan tugas. Sekarang menurut kamu, nah kita tanyakan kembali dengan dia, kalau kamu berada di posisi Bapak atau Ibu guru, kira-kira apa yang harus dilakukan? Apa yang kamu yakini dari tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu gurumu? Dan yang terakhir, keyakinan kelasnya. Apakah ini merupakan cerminan sikap disiplin positif sebagai seorang murid? Itu mungkin dari saya selaku guru, dan dari Ibu Mar bisa menambahkan. Terima kasih Bu Rita. Nah, terima kasih Pak Urip. Nah, tadi pertanyaannya sangat bagus. Namun di situ sudah dijelaskan terkait posisi kontrol guru. Nah, di mana semua posisi tersebut akan bermuara ke segitiga restitusi. Nah, jadi kalau murid kita seperti yang Pak Urip sampaikan, anak sudah tidak mau mengerjakan tugas. Nah, mungkin kita perlu tahu kenapa anak tersebut tidak mau mengerjakan tugasnya, sampai deadline-nya juga tidak mau mengumpulkan. Nah, mungkin disitulah kita sebagai guru melakukan pendekatan segitiga restitusi.
Nah, di mana kita menanyakan mungkin ada suatu hal yang mereka tidak senangi, kemudian apa yang mereka inginkan. Nah, dari segitiga restitusi itu kita akan menemukan jawaban dari mereka. Nah, niscaya setelah kita membawanya ke keyakinan kelas, nah mereka akan bisa berubah nanti. Nah, jadi kita berharap seperti itu dan didekati secara pelan-pelan begitu Pak Urip. Kurang lebih seperti itu. Atau Bapak Ibu guru ada yang ingin bercerita atau menanggapi terkait murid kita yang susah mengumpulkan tugas? Ada? Apa itu? Lisannya Pak, kalau gitu kita wawancara tidak pernah masuk. Ini permasalahan. Ya, senang adik. Ya, senang adik. Lu tahu langsung. Atau langsung ya. Pak Kepala yang paling Ya. Terima kasih Pak. Bapak Ibu, segitiga restitusi ini sangat penting Bapak Ibu Seperti kasus Pak Urip. Pertama, kalau ada anak-anak yang 1001 alasan, pertama kita kan menstabilkan identitas. Kalau tugasnya sama semua, tagihannya harus sama. Tadi kita memahami bahwa anak-anak itu punya gaya yang berbeda, kebutuhan yang berbeda. Coba tanya identitasnya, senangnya apa dia tugasnya. Kan tidak semua harus menjawab pertanyaan. Kalau dia senangnya menggambar misalnya, senang buat puisi, apa tidak mungkin tugas agama dibuat dalam bentuk puisi atau gambar? Karena Bapak Ibu kan ini harus dibuka Bapak Ibu Karena pembelajaran kita kan berdiferensiasi untuk Bapak Ibu. Tagihannya kalau bisa juga sesuai dengan profil belajar, daya belajar, kesiapan belajar. Maka langkah pertama sertifikasi penting Bapak Ibu. Kayak belajar seperti apa dia. Kalau tugasnya tidak sesuai, tidak siap dia belajar misalnya, siap belajar tidak ada kan kerjaan tugas ya. Maka Bapak Ibu berikan misalnya cuplikan film Mahabharata misalnya. Nah iya hobi membalik drama Korea Bapak Ibu. Ya pasti saya kayak tugas, saya ngerti ya. Kecuali Bapak Ibu bisa mengemas kisah-kisah. Anak-anak kita kayaknya belum tertarik dengan kisah Mahabharata itu. Belum ya, bukan kuno ya, belum intinya belum ya. Beda dengan Bapak Ibu, beda dengan saya, setiap hari nonton saya senang itu. Kalau anak-anak kita itu ya, dan kita harus mendengar keluhan anak-anak. Jangan pelajarnya pas wayah pelajar murid seperti ini. Hasil ujiannya semua kecil kayak gitu. Sehingga anak takut, jangan sampai Pak Ibu takut, ditakuti anak-anak. Bapak Ibu harus senangi ya. Kan tadi dijelaskan sama Bu Mande ya, guru itu harus disenangi. Kalau anak tidak senang, dia pasti kasih masuk. Kalau sekolah galak, Bapak Ibu nyah aja, Bapak Ibu pasti mentakon aja Pak karyawan. Ya. Pasti sering mentakon ya. Atau dia lewat di halaman, Bapak Ibu bisa ke belakang. Kan itu sebenarnya. Oleh sebab itu mari kita di kurikulum Merdeka ini adalah budaya refleksi bagi Jangan takut berefleksi, jangan takut kalau ada murid memberikan masukan. Jangan Bapak Ibu tersinggung
Karena bukan sumber belajar, bukan bapak ibu aja yang paling pintar. Anak-anak kita pegang HP, Pak Ibu. Dia juga pintar, Pak Ibu. Anak-anak kita pintar juga sebenarnya. Pak minta uang 60.000 dan mau beli apa? Anak-anak kita membayar 60.000, dia dapat rangkuman semua mata pelajaran untuk satu tingkat, Pak Ibu. 60.000 tuh sudah dalam bentuk PDF, rangkuman dalam bentuk peta konsep semua mata pelajaran, Pak Ibu. Bayarin 60.000. Apakah anak-anak kita tidak bisa bertransaksi, Pak Ibu? Ya semua punya GoPay ya, punya OVO, semua punya. Kita yang nggak tahu caranya, Pak Ibu. Untuk mentransfer saja klik yang mana ini, saya aja belajar. Apa di pembelian, apa pembayaran, kalau ini Pak pembayaran, ini top up-nya, transferkan. Tinggal ngetik nomor HP-nya saja masuk uang kita ke GoPay-nya, dan nyala dia. Sehingga kita tidak bisa sekarang ini pembelajarannya harus berubah benar. Biarkan dia mencari di HP konsep-konsepnya, Bapak Ibu sekarang supaya dia berpikir kritis. Gimana caranya memberikan tugas yang lebih mengarah ke anak kita berpikir kritis. Kemudian juga kita tidak bisa melupakan anak kita yang inklusi, Pak Ibu. Yang pintar dia akan mengejar. Yang inklusi inilah yang harus diberikan perlakuan khusus lagi. Bahkan anak-anak kita sudah banyak yang sekarang kursus coding, Pak Ibu. Kita tidak kenal coding, aku ada coding, coding. Anak-anak kita bisa berprestasi kayak Rani, dari orang tuanya ke sini. Apakah dia cukup dapat dari sekolah? Dan cukup, Pak Ibu. Dia punya guru les dari Denpasar, dari luar. Ini awal September berangkat ke Jakarta, dari Solo. Orang tuanya akan mendampingi, akan mengajak penangkap panggung, dia ngajak sendiri, Pak Ibu. Orang yang mengatur lightingnya, kostumnya yang akan meriah, itu orang tuanya akan mengajak ke sana, Pak Ibu. Sehingga kita sebenarnya sekolah itu anak-anak gratis ada, ini sunnah. Kalau orang tuanya tidak ikut dan anak-anak itu tidak punya ini, tidak ada artinya sebenarnya kecil lah ini kita. Kalau seperti itu modelnya. Dan nanti minta izin dibuat surat supaya bisa pakai latihan telah di Indiksa, karena alat kita agak lama, walaupun praktek menggunakan alat di sini, tapi alat di sana beda. Alat yang digunakan di sana beda ya, ampere-meternya beda di sana. Dan kita tetap memberikan dukungan karena kita bangga. Mudah-mudahan dia bisa lulus di JSO ya. Untuk IPA-nya JSO ya. Ya, ini ada 18 orang. TC ke Jakarta 3 bulan. Dipilih 12 orang, 6 orang jadi cadangan, 6 orang dikirim mewakili Indonesia. Sehingga Bapak Ibu, nanti Bu Komang akan menyampaikan kepada Bapak Ibu yang ngajar di kelas 9 terkait dengan nilai dia minta dispensasi, Bapak Ibu nih. Mohon dibantu, tidak kita umumkan di anak-anak semua. Jadi yang lain yang guru nanti udah kasih nilai bagus terhadap anak itu mengerjakan juga. Jadi kita semua membudayakan refleksi, Bapak Ibu nih. Karena sumber belajar banyak, dengan tidak mengurangi kemampuan Bapak Ibu punya tekniknya, materi sekarang mudah dicari. Ini cara anak-anak berpikir kritis. Diberikan dia pancing, berikan dia kail untuk menangkap ikan. Tidak perlu dia digoreng ikan lalu disuapi makin. Karena kita ditertawakan sama anak-anak. Karena di HP ada berbagai aplikasi yang bisa men-searching segala macam ilmu pengetahuan. Bahkan orang bikin gambar 3 dimensi sekarang
cukup menginstal Bing-nya, Bing kreator, Bing kreator. Anak-anak kita pintar tadi, dia sudah menggunakan copilotnya. Kita kan belum bisa Bu, ya, copilotnya digunakan. Bapak Ibu menggunakan yang free. Kalau anak-anak kita sudah dia berbayar. Pas sekolah itu nggak free sebanding banyak ya. Tanpa free, tapi ada pembelajaran ID mungkin ada dia. Habis sudah di-download nih gitu. Nah, dulu kan seperti itu kok bisa di-download ini. Karena ada template yang kita ambil itu berisi gambar mahkota. Berbayar. Anak kita kan kartunya sudah pro dia berlangganan. Sehingga mari kita tumbuhkan bersama. Bapak Ibu memfasilitasi bergeser menjadi fasilitator. Berikan dia tantangan, bagi yang pintar tantangannya lebih berat. Yang belum deh, baru kita bimbing dia. Yang berdua berikan tantangan. Yang pantau Bapak Ibu juga, Bapak Ibu wali juga mohon di-share aktivitas belajarnya ke paguyuban. Karena di 8A itu bagus respon orang tua. Jadi Bu Agus yang ngajar di-share di paguyuban. Karena kita belajar menggunakan mikroskop gitu. Sebagai laporan pada orang tua bahwa anaknya belajar bikin lalu kita pembelajaran suruh ketua kelas mendokumentasikan kegiatan pembelajaran dalam satu hari, misalnya salah satunya yang pembelajaran apa yang paling menarik. Jadi walinya share ke paguyuban. Jadi orang tua tahu sekarang anak-anak satu sekan dia belajar. Walaupun dia presentasi, berikan anak presentasi dan salah. Anak presentasi itu belajar, kalau mendengar nanti belum tentu baru belajar. Anak-anak juga Bapak Ibu yang ceramah belum tentu yang belajar Bapak Ibu. Tapi kalau diberikan presentasi ke depan berkelompok itu, dia pasti menyiapkan dari rumah sana. Mungkin itu sekali lagi budayakan refleksi. Karena di raport pendidikan itu salah satu indikator kualitas pembelajaran kan setiap guru melakukan refleksi. Itu sudah. Ya, terima kasih atas masukannya Bapak Kepala. Baik Bapak Ibu, demikian rangkaian kegiatan berbagi siang menjelang sore ini. Terima kasih atas partisipasi dan waktunya. Sampai jumpa pada kegiatan berbagi berikutnya. Jadi peraturan sekolah kemudian dibawa ke ruang lingkup yang lebih kecil, nah itu menjadi sebuah kesepakatan. Jadi kalian tidak mematuhi, artinya tidak hanya mematuhi peraturan sekolah, tetapi juga kesepakatan yang kalian buat. Ya, paham ya? Nah, jadi apa saja yang akan kalian sepakati di dalam kelas, nah itu dituliskan. Setelah kalian membuat kesepakatan itu, nah baru kita akan kelompokkan. Kalau yang sama kita jadikan satu dengan yang sama. Nah, boleh ya, boleh. Apa yang ini kalian sepakati ditulis saja ya. Nah, mungkin nanti kesepakatan itu akan menjadi satu aja. Kesepakatan kelas apa yang akan kalian sepakati ya. Nah sebelumnya kita akan mengelompokkan dulu, siapa tahu ada yang punya pemikiran yang sama terkait kesepakatannya.
boleh, jangan. Nah, itu merupakan kalimat negatif. Nah, sekarang kita akan mengubah ke dalam bentuk kalimat yang positif. Ya, sehingga muncul niat kalian nanti untuk mentaatinya. Nah, kira-kira yang pertama itu kalimat positifnya bagaimana? Tidak membuli. Nah, kalau kita ubah menjadi ke kalimat yang positif bagaimana? Ya, yang pertama menghargai. Sudah? Sekarang di kelas I sudah memiliki keyakinan kelas, yang mana keyakinan kelas ini ada 5. Nah, jadi kalian yang menyepakati dan kalian yang mentaati. Nah, saya bertanya lagi sekali, setuju apa tidak ini terkait dengan setuju dirinya sendiri sehingga tidak mengulangi kesalahannya lagi. Ya, paham ya? Nah, nantinya akan kalian yakini sebagai peraturan kelas. Nah, sekarang Ibu minta kalian menandatangani kesepakatan kelasnya. Nah, sehingga ini menjadi dasar bahwa apa yang kalian buat, nah itu kalian yang mentaati. Ya, nah sekarang maju satu-satu dari sana ya. Atau enggak berbaris ya? Ya maju bangun dulu berbaris ya. Nah, saya ada. Jadi satu antara dua pasal tidak wayang di ya. Karena kalian semua sudah membuat keyakinan kelas. Nah, sekarang bertanya, kalian berjanji untuk mengikuti keyakinan kelas yang kalian buat? Kemudian konsisten dengan apa yang sudah kalian tulis? Kalian yakini sebagai peraturan kelas. Nah, sekarang Ibu minta kalian menandatangani kesepakatan kelasnya. Nah, sehingga ini menjadi dasar bahwa apa yang kalian buat, nah itu kalian yang mentaati. Ya, nah sekarang maju satu-satu dari sana ya. Atau enggak berbaris ya? Ya maju bangun dulu berbaris ya. Nah, saya ada. Jadi satu antara dua pasal tidak wayang di ya. Karena
Sebelah pada yang tulis.